Baik, jadi untuk latihan soal berikutnya, ini membahas mengenai materi program linier. Jadi sebelum latihan soal, kita mungkin ingat kembali ya, terkait dengan materi program linier yang sudah dibahas pada minggu lalu. Nah, program linier adalah metode atau cara untuk memecahkan masalah pengoptimalan dalam matematika dengan menentukan nilai optimum, yaitu nilai maksimum dan minimum, suatu fungsi tujuan. Nah, penyelesaian masalah menggunakan program linier itu dilakukan dengan membuat model matematika permasalahan dan fungsi tujuannya terlebih dahulu. Model matematika permasalahan yang dimaksud tersebut itu berupa SPT-LDV dari terjemahan kendala-kendala atau batasan-batasan yang ada, sedangkan fungsi tujuannya adalah fungsi yang menjelaskan tujuan atau sasaran dari pengoptimalan yang mungkin dicapai berdasarkan kendala yang ada. Nah, fungsi tujuan itu berbentuk fxy, fxy sama dengan ax plus by, di mana nilainya bergantung dari nilai-nilai x dan y yang memenuhi kendala. Nilai fungsi tujuan dapat berupa nilai maksimum atau minimum. Nah, nilai ini juga disebut sebagai nilai optimum atau nilai ekstrim. Nilai optimum suatu fungsi tujuan dapat ditentukan dengan menggunakan garis lidik atau metode uji titik pojok yang sudah dijelaskan pada video yang sebelumnya ya, pada minggu lalu sudah Ibu berikan. Silahkan dilihat lagi apabila kalian lupa. Baik, jadi sebelum ke latihan soal, di sini Ibu jelaskan bahwa terdapat dua jenis daerah penyelesaian suatu SPT-LDV, yaitu daerah penyelesaian terbuka dan tertutup. Nah, untuk daerah penyelesaian terbuka bisa dilihat pada gambar A sampai C di sini ya. Untuk gambar A di sini ada titik pojok dan dia terbuka ke kanan. Gambar B ada titik pojok terbuka ke kiri. Sedangkan untuk gambar C tidak ada titik pojok. Untuk daerah penyelesaian pada gambar A dan B, nah fungsi tujuan fxy sama dengan ax plus by itu hanya memiliki nilai minimum atau nilai maksimum pada daerah penyelesaiannya. Ya, jadi untuk menentukan apakah dia minimum atau maksimum, lihat fungsi tujuannya. Jadi fungsi tujuan itu berpengaruh, ya. Sedangkan untuk daerah penyelesaian pada gambar C, fungsi tujuannya fxy ini tidak memiliki nilai minimum maupun nilai maksimum karena tidak ada titik pojoknya. Gitu ya. Jadi dia terbuka dan tidak memiliki titik pojok, maka dia tidak memiliki nilai minimum maupun maksimum. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah daerah penyelesaian atau DP-nya tertutup. Bisa dilihat, jadi daerah yang diwarnai itu adalah daerah penyelesaiannya, dia tertutup. Ya, jadi untuk fungsi tujuannya fxy itu memiliki nilai minimum maupun nilai maksimum. Ya, jadi kalau dia tertutup, maka dia punya nilai minimum dan maksimum. Baik, untuk latihan soal 6, jadi diketahui sistem pertidaksamaan 2x plus y lebih dari sama dengan 2, 3x min 2y lebih dari sama dengan min 6 dengan fungsi tujuan fxy sama dengan 2x plus y. Maka pernyataan yang benar adalah, nah yang pertama kalian coba gambarkan ya untuk daerah dari sistem pertidaksamaan ini. Maka kalian akan peroleh bahwa gambarnya seperti ini ya untuk daerah penyelesaiannya. Nah, jadi kalian bisa gunakan langkah-langkah seperti langkah-langkah untuk mencari daerah penyelesaian SPT-LDV yang sebelumnya sudah dijelaskan. Ya, jadi dengan daerah penyelesaian ini maka kita dapat menyimpulkan bahwa pernyataan yang benar itu adalah fungsi fxy sama dengan 2x plus y mempunyai nilai minimum tapi tidak mempunyai nilai maksimum. Ya, jadi titik pojoknya ini dia merupakan titik minimum, itu ya. Jadi bisa dilihat juga dengan fungsi tujuannya. Jadi semakin besar nilai xy-nya, semakin ke kanan kan semakin besar untuk nilainya gitu ya. Jadi seharusnya nilai yang dimiliki ini adalah nilai minimum, gitu ya. Baik, jadi untuk bentuk fungsi tujuan ini dapat menentukan ya apakah fungsi tujuan mempunyai nilai maksimum atau nilai minimum gitu ya. Nah, jadi misalkan kalau misalnya fungsi tujuannya itu diganti menjadi fxy sama dengan min 2x min y, maka pernyataan yang benar itu adalah fungsi fxy min 2x min y mempunyai nilai maksimum tapi tidak mempunyai nilai minimum. Ya, jadi fungsi tujuan itu juga berpengaruh untuk menentukan apakah nilainya, apakah titiknya itu adalah titik maksimum atau titik minimum untuk titik pojoknya. Kemudian nilai yang dimiliki apakah nilai maksimum atau minimum untuk fungsi tujuannya. Baik, itu untuk latihan soal nomor 6.
Baik, jadi untuk latihan soal nomor 7, daerah yang diwarnai pada grafik berikut itu merupakan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier, gitu ya. Nah, jadi kita tinggal menentukan gitu nilai maksimum fungsi tujuan f(x, y) sama dengan 6x min 10y. Nah, jadi di sini kalian bisa menggunakan metode uji titik pojok atau metode garis lidik, tapi di sini Ibu gunakan metode uji titik pojok, ya. Nah, jadi Ibu gunakan untuk mencari nilai optimum atau nilai maksimumnya. Nah, perhatikan untuk di daerah penyelesaian tersebut, untuk titik-titik pojoknya, mungkin Ibu lingkari di sini. Yang pertama adalah 2,0, kemudian 6,0, kemudian ini 2,4, dan ini 0,2. Jadi untuk f(x, y) yang pertama, sini adalah f2,0, maka x-nya 2, y-nya 0, berarti kita peroleh 2 kali 0 min 2, sama dengan 0 min 2, berarti min 2. Kemudian f6,0, berarti 2 kali 0 min 6, itu hasilnya min 6. Kemudian f2,4, berarti 2 kali 4 min 2, sama dengan 8 min 2, 6. F0,2 berarti 2 kali 2 min 0 sama dengan 4. Jadi kita peroleh bahwa min 6 ini adalah nilai minimum dan 6 adalah nilai maksimum. Nah, jadi dari hasil ini kita ketahui bahwa nilai maksimum dari fungsi tujuan f(x, y) sama dengan 6x min 10y adalah 6. Jadi f2,4 hasilnya 6. Jadi ini jawabannya 6 ya. Baik, jadi itu untuk soal nomor 7. Baik, jadi untuk latihan soal yang terakhir, latihan soal 8. Jadi sini ada soal cerita, Bu Sinta seorang penjahit yang memiliki persediaan 4 meter kain wol dan 5 meter kain satin. Dari kain tersebut akan dibuat 2 model baju pesta. Baju pesta model 1 memerlukan 1 meter kain wol dan 2 meter kain satin. Baju pesta model 2 memerlukan 2 meter kain wol dan 1 meter kain satin. Baju pesta model 1 dijual seharga 600.000 dan baju pesta model 2 dijual seharga 500.000. Nah, jika seluruh baju pesta yang dibuat oleh Bu Sinta itu terjual, maka hasil penjualan maksimum kedua baju tersebut itu berapa? Kita bisa lihat untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita membuat model matematika dari permasalahan tersebut. Nah, jadi kita bisa buat tabel di sini, ada model baju, ada 1, 2, banyaknya kita misalkan model baju 1X, model baju 2Y, kemudian kain wol yang digunakan untuk model baju 1 adalah 1 meter, kemudian model baju 2 adalah 2 meter, kain satin yang diperlukan untuk model baju 1 adalah 2 meter, model baju 2 adalah 1 meter. Kemudian harga jualnya kita singkat saja buatnya. Model baju 1 600 dalam ribuan, model baju 2 500 dalam ribuan. Nah, kemudian untuk persediaannya di sini kain wolnya adalah 4 meter, kemudian kain satinnya 5 meter. Sehingga kita peroleh untuk pertidaksamaannya. Untuk yang pertama, untuk kain wolnya X, 1X ya, jadi tulis X saja, ditambah 2Y kurang dari sama dengan 4. Kemudian kain satinnya 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 5. Ya. Jadi untuk totalnya kan 2 berapa diperlukan, jadi 2 meter dikali dengan banyaknya yaitu X, jadi 2X. Kemudian untuk model baju 2 kan dia perlu 1 meter kain satin, banyaknya Y, berarti 1Y, jadi tulis Y saja. Jadi totalnya itu 2X tambah Y kurang dari sama dengan 5. Jadi harus kurang dari persediaan yang ada, tidak boleh melebihi dari persediaan ya. Oke, selanjutnya dari data dalam tabel tersebut, maka kita peroleh SPT LDV dan fungsi tujuannya. X plus 2Y kurang dari sama dengan 4. Kemudian 2X plus Y kurang dari sama dengan 5. Dengan tambahan X-nya lebih dari sama dengan 0, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Karena ini kan XY itu menyatakan banyak model baju yang dibuat. Jadi tidak mungkin dia negatif.
Nah, kemudian fungsi tujuan dari permasalahan tersebut, apa sih yang mau dicari nilai maksimumnya? Jadi kan yang dicari adalah penjualan gitu. Jadi penjualan fxy-nya adalah 600x tambah 500y dalam ribuan di sini ya. Jadi untuk langkah 2, menggambar daerah penyelesaian dari SPTLDV, tinggal ikuti langkah-langkah dalam menggambar daerah penyelesaian SPTLDV yang sebelumnya sudah dibahas. Jadi kita dapatkan daerah yang diwarnai tersebut sebagai daerah penyelesaian SPTLDV. Nah, kemudian dari daerah penyelesaian ini, maka kita bisa melangkah ke langkah ketiga, yaitu melakukan uji titik pojok untuk menentukan nilai maksimum dari fungsi tujuan. Nah, pertama kita cari dulu untuk titik pojok berupa titik potong antara garis X tambah 2Y sama dengan 4 dan 2X tambah Y sama dengan 5. Jadi, dari dua garis tadi ya, dari pertidaksamaan diganti tanda ketidaksamaannya menjadi sama dengan, kan jadi garis. Kemudian titik pojok itu ternyata salah satunya adalah titik potong antara dua garis tersebut. Jadi kita harus cari dulu titik potongnya. Sehingga kita dapatkan titik potong B 2,1 sebagai titik pojok daerah penyelesaiannya. Ya, jadi kalian bisa gunakan metode eliminasi atau metode substitusi untuk ini, atau metode campuran ya, untuk menentukan titik potong antara dua garis tersebut. Sehingga kita dapatkan untuk titik pojoknya bisa dilihat pada gambar titik A 5/2,0, titik B 2,1, titik C 0,2, dan titik O 0,0. Kemudian kita uji titik pojok ke fungsi tujuan, sehingga kita peroleh untuk titik pojok A, kita dapatkan fxy sama dengan 1500. Ya, tinggal substitusi saja ke dalam fungsi fxy sama dengan 600x tambah 500y. Jadi 600 kali 5/2 tambah 500 kali 0. Hasilnya 1500. Kemudian kita uji untuk titik B 2,1, kita peroleh hasilnya 600 kali 2 tambah 500 kali 1 sama dengan 1700. Kemudian titik C 0,2, 600 kali 0 ditambah 500 kali 2, jadi 1000. Titik 0,0, 600 kali 0 tambah 500 kali 0, berarti 0 ya. Maka kita bisa lihat nilai yang terbesar adalah 1700. Jadi nilai maksimum dari fxy 600x tambah 500y dalam ribuan adalah 1700. Jadi, jika seluruh baju pesta yang dibuat oleh Bu Sinta terjual, maka hasil penjualan maksimum kedua baju tersebut adalah 1.700.000. Jadi sebelumnya diperoleh nilai maksimumnya adalah 1.700. Tapi karena ini dalam ribuan, maka ditambahkan 0,3 menjadi 1.700.000. Ya, jadi sekian untuk latihan soal nomor 8. Jadi sekian untuk video pembahasan latihan soal-soal bab 2 terkait dengan program linier.